ini pandangan pribadi ya, jadi bukan pandangan yang dilihat berdasarkan seorang pakar, tapi berdasarkan praktisi yang ada di lapangan, itu tuh seperti itu. Mereka itu udah mulai abai, bahkan beberapa kalau kita kumpul nih ngobrol-ngobrol, itu mereka merasanya udah nggak ada lah COVID lah kayaknya udah hilang. Sedih. Kadang tuh ya, kadang kalau sampai kayak gitu, ada sendiri sampai, oh bapak boleh pak, itu salah satu gedung, kalau bapak tidak percaya datang ke sana itu khusus merawat COVID, bapak ke sana boleh dicoba, habis itu kalau sehat alhamdulillah, tapi kalau enggak berarti COVID-nya ada. Terkadang sampai seperti itu nyata, karena protokol kesehatan itu mau diabaikan atau berkurang, berkurang untuk memakai masker, berkurang untuk cuci tangan, berkurang untuk menjaga jarak, ataupun berkurang untuk tatap muka, dan itu udah mulai diabaikan ya, bisa dibilang seperti itu. Sehingga dengan adanya perkembangan baru, strainnya tuh baru nih bro, jadi jenisnya ya, kalau di COVID itu mungkin ada alpha beta, sekarang ada delta. Jenisnya juga udah bertambah banyak nih sekarang juga masuk. Dengan protokol kesehatan yang kurang dijalankan dengan baik, akhirnya angka meningkat lagi. Dan mereka tuh kebanyakan ya kalau di masyarakat sepertinya udah nggak adalah COVID lah. Ya karena mereka pusing kali ya. Mau ngapain juga pusing karena ekonomi mereka juga terganggu kan. Jadinya ya atas dasar ekonomi mengalahkan semua protokol kesehatan sih kalau gue rasa sih. Jadi pengalaman ente pribadi ya sebagai seorang dokter nih tadi sampaikan bahwa kita kan sudah tadi coba hitung-hitung COVID kalau di Indonesia sendiri ya, kita sudah 1,5 tahun dan ternyata 1,5 tahun dengan pemberitaan yang begitu masif di media, hampir tiap hari ada pemberitaan dari pemerintah juga, ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang masih nggak percaya ya COVID itu sebenarnya ada atau enggak gitu ya. Padahal contohnya udah Hmm. banyak, kasusnya juga sudah banyak, tapi memang agak disayangkan sih bro. Ani juga ya beberapa kali lah kan kalau Ani tuh dari rumah ke kantor itu naik kereta, tapi dari rumah ke stasiun kereta itu naik ojek. Hmm. Nah, kadang di perjalanan tuh sering banget komunikasi sama tukang ojeknya, sama ojolnya, Hmm. abang ojol. Nah, dari komunikasi itu bahkan beberapa abang ojol ya yang Ani ajak diskusi gitu, itu yang menyampaikan bahwa di lingkungan sekitarnya masih banyak orang yang bahkan penumpangnya juga masih banyak orang yang apa sih COVID? COVID beneran ada nggak Hmm. sih? Ya mungkin orang akan ngelihat bahwa ini ada apa enggak karena nggak kelihatan kan. Yang namanya virus nggak ada juga Hmm. yang bisa ngelihat virus. Kita flu aja tiba-tiba kita sakit kan, tiba-tiba kita Betul. bersin-bersin. Tapi nggak ada yang tahu itu virus karena memang nggak kelihatan mata. Agak dilematis juga sih sebenarnya bro. Dan satu sisi ketika hubungannya yang tadi ente bilang sama sisi ekonomi, eh ya 11-12 sebenarnya. Satu sisi Hmm. kalau kita memang apa ya dibatasi pergerakan, satu sisi nanti bilangnya adalah kita mau makan apa. Jadi memang Hmm. bagaikan dibilang telur sama ayam sih. Jadi dua-duanya harus jalan. Naik Satu jaruan ya. sisi, ya kan, dua-duanya harus jalan sebenarnya. Karena nggak bisa dipisahin dengan kondisi sekarang ya, apalagi sudah 1,5 tahun. Wallahu alam, saya juga kalau baca-baca beritanya belum tahu juga akan berakhir kapan pandeminya karena kalau ngelihat dari kurvanya. Sekarang saya mau bicara dari sisi anak matematik nih, bukan kedokteran ya. Kalau ente kan Wajar. bisa bicara dari sisi kedokteran, karena basicnya kedokteran kan. Kalau ente kan Hmm. basicnya aktuari, ya bisa dibilang matematik lah. Kalau ngelihat dari kurva, kurva di Google tuh bisa lihat aja. Kalau kita lihat Hmm. pandemi Indonesia, kelihatan tuh kan kurvanya tadi Hmm. juga kita sempat lihat antara sampai 12.000. Justru kalau Ya, secara kurva, memang. kurvanya itu bukan melandai, tapi kurvanya naik. Dan naiknya itu belum kelihatan titik puncak kan. Hmm. Berarti angkanya itu sebenarnya kalau misalnya banyak orang yang lebih abai lagi dengan kondisi sekarang, angka 12.000 per hari itu bisa jadi akan lebih tinggi lagi karena kurvanya belum kelihatan nih, kurva landainya belum. Karena begitu kurva landainya kelihatan nanti, itu kan jumlahnya nggak akan langsung turun drastis, tapi kan kalau secara kurva dia akan pelan-pelan dulu kan.
Kayak Itu saham kalau aja ya. iya, Loh, kalau secara secara itu agak kelihatannya kayak gitu. Jadi eh apa ya? Peran masyarakat sebenarnya di sini akan sangat berperan dong ya. Pemerintah sudah bagus, kalau menurut gua nih pemerintah sekarang sudah cukup bagus dengan berbagai programnya, dengan segala himbauannya untuk jaga jarak, untuk protokol kesehatan, tapi ujung-ujungnya kalau memang tidak disupport oleh masyarakat, ya ujung-ujungnya juga hmm, COVID juga akan naik-naik lagi ya. Ya disayangkan tadi yang ente bilang sih, masih banyak sebagian orang yang menganggap mungkin karena nggak kelihatan, ya karena nggak kelihatan, ada nggak sih, beneran ada nggak sih gitu. Jadi ya yang disayangkan sih itu sih bro, gimana ya caranya ya? Kalau ente aja seorang dokter nih tidak bisa meyakinkan, apalagi aneh yang tidak berprofesi sebagai seorang dokter, bahkan nggak dokter, profesi kesehatan juga jauh dari anak anak matematik ke dokter kan jauh banget kan. Itu apalagi kalau aneh yang ngomong, hmm. mana lebih dipercaya lagi kan? Terus kira-kira gimana nih buat nyadarinnya nih? Kalau yang aneh lihat ketika outbreak ini, orang baru sadar ya, baru melihat, ini beneran ternyata COVID itu ada. Tapi kalau dilihat lagi dari angka kesembuhannya, sebenarnya angka kesembuhan saat ini jauh lebih besar ya, bahkan bisa sampai 90% ketika terinfeksi itu sembuh. Jadi beberapa orang bahkan kalau yang pernah ditemuin itu nganggapnya oh kayak virus flu biasa kali ya. Jadi kalau lagi sakit-sakit, kalau lagi sembuh, sembuh. Hanya yang perlu bisa kita sadari bersama bahwa eh, namanya pandemi ini berlangsung. Kalau pandemi itu kita bisa bilang berlangsungnya tidak hanya di Indonesia saja, tapi global ya, bahkan di seluruh dunia, bahwa penyakit COVID ini tuh ada dan itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Sehingga di Indonesia ini, kalau sebelumnya memang sempat 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 lumayan lah, karena di rumah sakit pun yang kita rawat itu bahkan tenaga kesehatan yang tadinya bertugas di salah satu bangsal khusus COVID sudah dikembalikan lagi tuh, sudah berangsur-angsur mereka kembali lagi ke tempat bertugas mereka yang awal. Tapi belakangan ini mereka ditarik lagi ke bangsal. Bangsal itu tempat perawatan ya. Jadi di rumah sakit kita nyebutnya tempat perawatan itu bangsal. Bahkan sekarang mereka ditarik lagi nih, tenaga kesehatan yang tadinya di tempat perawatan biasa ditarik lagi ke tempat perawatan khusus COVID karena angkanya sangat meningkat banyak ya. Dan yang bisa dilakukan sebenarnya itu adalah bahwa kita di masyarakat harus sadar bahwa ini adalah pandemi. Artinya ini memang berlangsung di seluruh dunia dan ini memang ada, yang pertama. Terus yang kedua, kita kan sudah ada pemerintah nih yang mengatur harus seperti apa protokol kesehatan dijalankan, seperti apa mulai memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian kita menjaga asupan kita juga harus lebih baik agar imunitas tubuh kita lebih baik. Dan yang terakhir kita salah satu upayanya itu adalah dengan cara divaksin. Itu salah satu yang bisa kita lakukan dengan cara membentuk suatu imunitas tertentu di suatu populasi atau herd immunity, sehingga kalau sudah terbentuk komunitas yang kondisi imunnya lebih baik, mungkin bisa sampai 60 sampai 70% ya. Harapannya bahwa pandemi ini akan berlangsung juga akan berangsur baik juga. Tapi yang pertama adalah niatnya nih, niat bersama bahwa yang kita hadapin itu ada, yang kita hadapin itu nyata-nyatanya itu ada penyakitnya. Tapi memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata ya. Penyakit si virus itu bentuknya seperti apa sih? Nggak ada. Tapi penyakitnya itu ada. Atau gejalanya atau yang mungkin timbul itu ada. Itu harus kita pahamin dulu. Harus kita sadarin dulu. Dengan kita sadar, dengan kita tahu, dan kita mengikuti anjuran pemerintah, harusnya sih ke depannya kesadaran makin meningkat, kesadaran kita untuk sehat juga meningkat, kesadaran kita untuk vaksin juga meningkat. Mudah-mudahan berlangsung-langsung akan turun. Karena udah luar biasa nih bro. Di apa ya, di Jakarta pun, di bahkan di eh, Wisma Atlet ya, per hari ini ada kejadian, kami ingin merujuk
ada salah satu teman lah, teman seangkatan kami pengen dirujuk itu sampai bingung juga nih, dia mau rujuk kemana lagi, rumah sakit mana lagi, bahkan rumah sakit yang besar sekalipun ataupun pusat rujukan pun juga saat ini juga informasinya juga penuh. Nah, ini harus dipahamin bahwa penyakit ini ada, jadi jangan jangan kita mengabaikan, ah lagi menurun nih, berarti kita bolehlah lepas masker, nggak usah jaga jarak, kumpul-kumpul. Terus kalau udah ada sakit, barulah kita pakai masker lagi, kita jaga jarak lagi, cuci tangan lagi. Tapi menjadi kebiasaan baru atau adaptasi dari kebiasaan baru kita yang bahwa ini memang harus kita jalankan. Karena kalau kita sudah menjalankan kebiasaan baru ini dengan disiplin, insya Allah deh, insya Allah lama-lama dengan imunitas kita yang makin baik, kita juga divaksin, ya lama-lama pandemi ini juga akan berkurang. Menurut sih gitu sih. Tapi yang pertama itu adalah kesadaran kita dulu nih. Kesadaran bahwa kita tuh harus bersama-sama menghadapi penyakit ini yang benar-benar ada, walaupun nggak kelihatan penyakitnya, virusnya seperti apa, tapi ini ada. Sehingga harus kita cegah. Kalau nggak salah kan ada ya, ini di luar ini ya, kalau di apa ya ajarannya pernah kan disebut kalau ada, nah ini dikoreksi ya bro ya, ini kan lebih ini nih, lebih paham nih. Pernah kan tuh kalau nggak salah ada hadisnya apa ya, ketika kamu menghadapi suatu penyakit ya, maka itu harus segera dihindarin ya. Nah, dalam hal pandemi ini juga sebenarnya kita harus menghindari terjadinya atau terjangkitnya penyakit ya dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada satu orang yang di daerah wabah, dia nggak boleh keluar sampai wabahnya selesai. Begitupun orang luar, yang ada orang luar mau masuk ke daerah wabah, nggak boleh. Dan itu memang dalam Islam sudah diajarkan sejak dulu bahwa ketika ada wabah atau ada pandemi, diselesaikan dulu bareng-bareng sama orang-orang di sana kan. Makanya tadi yang ente bilang ada beberapa hal yang jadi poin nih. Yang pertama adalah soal herd immunity yang tadi ente bilang ya, bahwa kesehatan bersama sampai dengan 70% kan, 60-70%. Kalau dari data yang ada sampai dengan kita buat video ini ya, Hmm. itu kalau ngelihat dari persentase vaksin, yang divaksin itu baru sekitar 4,6% dari populasi ya. 12 juta yang divaksin ya. Sedangkan Hmm. Indonesia itu kita penduduknya terakhir kalau nggak salah sekitar 270 jutaan. Berarti yang ada sekitar baru 4,6% dari populasi. Kalau targetnya menurut WHO 60 sampai 70%, berarti ini masih jauh kalau secara angka. Dan pastinya pemerintah nggak bisa kerja sendirian kan kalau tidak ditopang sama didukung sama masyarakatnya. Nah, Hmm. terkait sama vaksin yang nih mau tanyain adalah vaksin aman nggak sih bro? Karena mungkin bagi sebagian orang yang mau apa ya mau vaksin ragu-ragu nih. Kalau aneh sendiri sih sudah vaksin, ya vaksin yang ada aja. Ya, Saat itu yang ya. tersedia adalah AZ, AstraZeneca. Jadi aneh vaksin AZ karena yang tersedia ketika mau vaksin pekan lalu adanya itu. Jadi nggak, dan demi juga support pemerintah nggak pilih-pilih vaksin, lagi naik juga ya udahlah divaksin aja. Pertanyaan umum pastinya kan, vaksin itu aman nggak sih? Kalau untuk pertanyaan vaksin aman apa enggak, itu bisa dibilang aman, insya Allah aman. Karena di program kesehatan sendiri pun kita ada membagi nih, vaksin itu ada vaksin dewasa, ada vaksin anak-anak. Jadi sebenarnya vaksin itu bukan barang baru ya, ataupun istilah baru untuk kita divaksin. Sebenarnya sudah ada. Dari kecil pun, mulai bayi baru lahir, kita divaksin untuk mencegah terjadinya TBC. Terus kita divaksin atau untuk mencegah terjadinya polio. Pasti kan bayi baru lahir kan gitu tuh bro. Terus juga penyakit divaksin untuk hepatitis dan juga vaksin yang lainnya, baik anak-anak ataupun dewasa. Jadi sebenarnya vaksin itu adalah hal yang baik. Tapi terlepas di ada pandangan orang
pada pandangan orang tertentu ya mungkin eh, keyakinannya berkata lain, tapi di balik itu vaksin itu dari program kesehatan itu adalah baik, tujuannya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita diberikan vaksin itu kita diberikan suatu bisa dibilang virusnya ataupun suatu mikroorganisme ataupun apa ya, vaksin virus ataupun bakteri yang sudah dilemahkan ataupun virus dan bakteri secara utuh yang dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian agar terbentuk respon pengenalan, tentara kita bisa mengenal, sehingga ketika nanti ada lagi bakteri atau virus yang sama, itu tuh bisa ditangkal. Gampangnya seperti itu tujuan untuk vaksin. Dan itu adalah hal yang baik, sehingga terbentuk tentara-tentara kita ataupun imun kita tumbuh yang banyak, sehingga kalau ada penyakit yang sama, kita bisa terhindar. Berapa banyak, berapa persen sih kita bisa bisa bertahan ataupun menangkis penyakit dari vaksin tersebut? Contohnya kita vaksin COVID lah saat ini ya, itu beberapa pakar memang tidak bisa sampai 100% sih memang untuk vaksin itu, tidak 100% udah divaksin. Nah, kadang ada tuh, gue udah divaksin nih lah, aman lah, insya Allah nggak akan ada penyakit COVID-nya datang. Justru itu adalah menjadi suatu usaha untuk meningkatkan imunitas kita, dan semakin meningkat lebih baik kalau kita itu juga menjaga ataupun melakukan protokol kesehatan juga dengan baik. Jadi jangan semata-mata sudah divaksin terus wah kayak apa ya, udah yakin lah nggak akan kena COVID, nggak gitu juga. Jadi vaksin itu nggak usah pilih-pilih. Vaksin yang ada itu ya kita yakin aja saat ini vaksin itu tuh untuk bikin vaksin itu susah. Bukan hal yang gampang lah, membuat vaksin itu bukan hal yang gampang. Dan saat ini yang tersedia yang ada Sinovac ataupun AZ, ya itu hal yang sama-sama baik untuk dilakukan dan itu nggak masalah. Dan itu menurut gue harus dilakukan itu, karena itu salah satu strategi ya, strategi bagaimana kita meningkatkan imunitas, meningkatkan populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat secara imunitasnya, sehingga lama-lama pandemi ini akan berakhir dengan semakin meningkatkan kekebalan tubuh manusia terhadap COVID. Mudah-mudahan Berarti ini. berarti gini ya, Bro. Kalau kondisi sekarang kan ini kita tadi sempat lihat dari kondisi data kan ya, herd immunity 60-70%. Populasi yang divaksin baru sekitar sampai dengan sekarang sekitar ya di bawah 10% bahkan ya. Jadi masih jauh. Kita yang Jadi lengkap ngedengar ya, kalau kita ya. lihat tadi hari ini untuk Jadi yang 2 periode vaksin. Nah, jadi kalau ngelihat dari itu pun sebenarnya kan persentasenya masih sangat jauh. Sedangkan tadi yang ente bilang bahwa pandemi ini tidak hanya berlangsung di kita, tapi seluruh negara. Semua negara pasti minta atau membutuhkan vaksin. Produsen vaksin pun dengan berbagai macam merek yang ada, yang sudah di-approve sama WHO pastinya, itu kan juga akan berlomba-lomba untuk membuat vaksin kan agar bisa digunakan oleh banyak orang. Jadi kalau ngelihat dari kondisi sekarang, kondisi yang apalagi kondisi yang sedang naik-naiknya nih, ya gue sih setuju bahwa kita tuh nggak usah pilih-pilih vaksin lah ya gitu ya. Toh kalau misalnya apa ya, yakin aja sih bahwa ya kita bicara lagi sih soal balik lagi ke keyakinan kita ya Bro ya, ulil amri minkum nih. Ya kan? Kita yakin lah pemerintah kita akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat itu pasti kan. Jadi ketika sudah disediakan vaksin, apalagi gratis kan nggak bayar. Karena gini loh bro, aneh tuh ya, itu sempat beberapa kali ketemu orang menanyakan ya. Salah satunya adalah ketika nih pagi-pagi itu lagi cari sarapan beli nasi uduk. Cerita lah, ini bu, saya laparan nih bu, habis vaksin. Laparan habis vaksin. Terus dia nanya, vaksin salah satu pertanyaannya adalah, ini yang juga agak bingung pertanyaannya, bayar berapa pak vaksin? Loh, padahal vaksin itu gratis. Aneh itu ikut vaksin umum, jadi dapat vaksin dari kantor juga, gak diambil karena vaksin kantor masih agak hari Minggu harus ke kantor gitu kan. Tapi ternyata deket kantor di seberang ada klinik yang memang buka vaksin untuk umum.
Jadi udah bawa KTP doang, daftar langsung di tempat suntik vaksin. Karena ngeliatnya ya udahlah, bantu-bantu pemerintah juga, karena kalau nggak kita sebagai masyarakat yang bantu ya Hmm. susah juga. Karena tadi kan di awal kita sempat singgung bahwa ujung-ujungnya nih larinya adalah ekonomi juga. Kalau misalnya pandemi terus berlangsung lama, ya pemulihan ekonomi juga pasti akan lama kalau ngelihatnya dari segi situ ya. Jadi kalau misal pemulihan ekonomi mau cepat, menurut menurut kita aneh sih, ya kita harus cepat-cepat untuk kebentuk herd immunity, bahwa yang tadi ente bilang secara kedokteran, secara medis pun, bahwa vaksin tidak menjamin orang untuk dia kebal kan, tetap harus jaga jaga protokol kesehatan, tapi paling tidak dengan dia divaksin diharapkan kekebalan tubuh manusia meningkat. Kalau misalnya wallahu alam kena kena COVID, semoga efeknya tidak berat ya, kayak flu aja kan. Kalau flu kan sekarang orang kena flu, dia cukup minum vitamin, istirahat, ya insya Hmm. Allah sembuh gitu kan. Iya Ya sih bang. mungkin diharapkan COVID juga ya wallahu alam, semoga saja nanti diharapkan bisa seperti itu. Jadi kalau kekebalan meningkat, kita juga udah ngelihat ketika nanti udah mudah diobati, ya udah berarti kan sisi sisi penyakitnya juga sudah turun, ekonominya juga naik, dan yang terpenting adalah sisi ketersediaan rumah sakit nih. Jadi ingat tiba-tiba tadi yang Hmm. ente bilang, teman-teman ente sebelumnya kan waktu COVID masih tingkat-tingkat beberapa bulan yang lalu itu fokus ngurusin COVID kan. Terus sekarang nih ketika ngelandai, sebelumnya kan kita pernah melandai dari yang tadinya teman-teman ente tugasnya itu di bangsal COVID, di ruang COVID, terus sempat ditarik lah ke bagiannya masing-masing ya. Ternyata di akhir-akhir pekan ini nih COVID naik lagi. Terus saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai dokter ditarikin lagi untuk ngurusin COVID kan. Nah, Betul. yang lebih ngeri sebenarnya adalah kalau sampai apa ya bisa dibilang ya, social health security ya, sampai collapse, itu yang dibahayakan kan. Iya bro. Jadi bahkan baru di share sih ada teman Ani salah satu direktur di rumah sakit di daerah Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat sampai bangsal IGD mereka atau ruang perawatan IGD mereka pun sudah dirubah hanya untuk melayani penyakit COVID saja. Jadi salah satu RSUD di Cimahi atau Cibabat ya, itu bahkan sampai mereka pun membuat apa bangsal IGD-nya atau instansi gawat darurat itu tidak terbuka untuk umum sementara ini. Saking banyaknya kasus COVID yang ada di sana. Dan itu sebenarnya bisa kita antisipasi untuk selanjutnya ya, bahwa gimana caranya kita harus balik lagi protokol. Kalau sekarang kan protokol kesehatan 5M nih, kita pakai masker, terus cuci tangan, pakai sabun mengalir, kita harus juga jaga jarak, kemudian jauhi kerumunan, sama batasin mobilisasi ataupun mobilitas ya, itu sebenarnya protokol kesehatan lagi digaung-gaungkan sama pemerintah. Nah itu kayaknya perlu kita galakkan lagi nih, perlu kita patuhi lagi nih. Dan untuk selanjutnya, untuk kedepannya harus kita jadikan kebiasaan dalam tubuh kita dan kebiasaan dalam keseharian kita. Dan yang paling penting selain itu optimis. Ya ini kata kunci tambahan sih sebenarnya. Jadi kita harus yakin. Kembali lagi di awal kita pernah tuh sempat tuh di pembicaraan kita awal ada eh, herd immune dari tubuh kita sendiri. Kalau kita optimis, kalau kita yakin, dan kita bisa lebih berpikiran positif, selain menjaga protokol kesehatan, mungkin itu bisa membantu kita juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, plus ditambah imunisasi. Karena udah cukup mengkhawatirkan untuk sementara ini ya. Mudah-mudahan sih setelah ini landai lagi, nggak usah ada bangsa IGD yang dirubah lagi. Atau bahkan ada tuh berita nih baru nih, apa pasien di salah satu rumah sakit bahkan sampai kabur ya, Ya, kabur karena dia didiagnosa COVID, ditangkap nih sama sama satpam sama dokternya, bahkan
sampai dokternya pun juga akhirnya sekarang isolasi mandiri juga, sakit juga, ketemu juga katanya. Nah, ini harus menjadi kesadaran kita bersama nih, Bro. Apalagi yang paling gampang itu dimulai dari yang generasi muda dulu nih. Kalau Ane lihat ya, kalau Ane lihat terkadang beberapa pembicaraan di grup nih, di grup-grup yang ada ya, biasanya yang lebih aware itu mayoritas generasi apa tuh? Generasi zaman dulu, generasi apa? Generasi Generasi, orang tua kita lah ya. oh generasi orang tua kita lah. Mereka lebih lebih aware menjaga karena mungkin di samping memang sudah lebih lanjut dan mereka juga sadar atas kondisi tubuhnya. Jadi lebih banyak menjaga, sedangkan yang muda-muda nih, yang kayak kita-kita nih, kadang pun suka abai itu. Jadi kapan udah lama nih nggak pernah kumpul-kumpul lagi. Banyak kan sekarang di tempat-tempat apa Yes, bener. kerumunan tuh udah mulai kerumun lagi. Menurut Anda sih nggak masalah ya, karena tujuan utama kita adalah kita bisa hidup dengan adaptasi kebiasaan baru. Artinya kondisi ekonomi tetap berjalan, kondisi aktivitas sosial tetap berjalan, tapi bagaimana protokol kesehatan juga tetap harus dijalani. Nah, itu yang pertama adalah niat dulu sih. Berarti Semua kan diawali dengan niat. kata kunci pertama adalah diawali dengan positive thinking dong ya. Positive Iya, thinking itu akan menambah imunitas kita secara pribadi. Terus positive thinking juga berarti kan dengan pemerintah dong harusnya dong. Kalau pemerintah sudah menyarankan gerakan untuk 5M, protokol kesehatan ya kita sebagai warga negara yang baik coba patuhi gitu kan. Lalu termasuk himbauan untuk vaksin sebenarnya. Jadi kata kunci sekarang itu betul. ada 3 ya. Mungkin kita ulang lagi ya bro. Positive thinking, dengan semuanya. Terus kita jaga protokol kesehatan. Habis itu Laksanakan protokol kesehatan ya, Bro ya. jangan lupa vaksin. Ya semoga sih ini kan semuanya usaha manusia ya. Lagi-lagi sih ujung-ujungnya adalah semua karena Allah. Semua Hmm, ujung-ujungnya adalah lillahi ta'ala. Vaksin itu kan juga adalah virus. Makhluk hidup kan. Virus itu kan hidup, Bro. Makhluk hidup, betul. makhluk hidup itu yang ciptakan adalah Allah. Yang memberikan dia ada izin di dunia ini adalah Allah ya. Jadi kita pun juga ya harus tetap meskipun kita sudah tadi positive thinking, kita sudah protokol kesehatan, kita sudah vaksin, ini semua 3 adalah usaha manusia. Karena virus adalah makhluk hidup, berarti kita minta usaha yang maksimumnya dong ditambah dengan doa. Bener ya? Seperti itu ya, Bro ya? Amin. Bener kan? Bisa tuh. Jadi Bener banget. usaha manusia tuh, ya, maksud manusia plus usaha minta sama Allah dong, sama Sang Pencipta bahwa semoga kita semua itu dilindungi dari COVID karena kan Allah yang ngizinin juga kan apakah COVID akan kena ke tubuh siapa dan Allah juga yang akan menghindari kan. Oke, ke tubuh ini nggak usah, ke tubuh ini nggak usah. Ya itu kan bisa ya kita berarti harus minta sama Allah kan ujung-ujungnya adalah dari sisi usaha manusia dan dari Hmm. usaha kita juga minta sama Allah. Jadi kalau begini bro, balik lagi nih. Hablum minannas sama hablum minallah dong. Hablum Bener. minannasnya adalah usaha manusia kita yang tadi kita sebutkan. Hablum minallahnya adalah ya kita minta sama Allah, doa sama Allah dan doain semua pastinya nggak hanya doain diri kita sendiri, tapi doain keluarga kita, doain teman-teman Amin. kita, bahkan doakan bangsa ini, doakan dunia ini semuanya agar vaksin itu segera berakhir. Bukan begitu ya, Bro? Amin. Mudah-mudahan Bro, karena ada tambahan sih. Ane itu sebenarnya penyintas Bro. Jadi Ane itu sebelumnya karena aktivitas Ane juga di rumah sakit rujukan nasional ya. Jadi Ane pernah sempat kena juga bulan Februari kemarin. Ane sempat positif juga Bro, positif COVID juga. Di balik itu yang Ane rasakan ya memang nggak enak sekali, badan demam, terus tenggorokan sakit, terus ya lemes banget tuh, rasanya nggak enak lah, mencret, ada tambahan mencret tuh Ane saat itu gejalanya. Tapi yang satu hal bisa kita dari 3 poin itu positive thinking, Bu. Itu bener banget ya, itu Ane rasain ya. Dan dengan kita benar-benar niat untuk sehat dan kita berusaha untuk menjaga tubuh kita, ya alhamdulillah kondisinya lama-lama berangsur dengan baik
Dan sekarang pun dalam menjalani aktivitasnya tetap 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 apa ya, tetap jalanin protokol, tetap yakin bahwa protokol itu adalah salah satu cara untuk pencegahan, ditambah vaksinasi, ditambah kita positive thinking dan banyak berdoa. Insya Allah tuh semuanya mudah-mudahan akan cepat berakhir lah pandemi ini, karena ya pertama harus selain itu ya diyakini dulu bahwa ini ada. Itu juga penting tuh, Bro. Jangan jangan apa ya, nggak ada lah. Ya kalau Selain udah nggak ada, yakin, kalau yakin nggak ada ya gimana mau positive thinking, orang yakin nggak ada. Terus kalau yakin nggak ada, ya gimana protokol kesehatan, orang nganggapnya nggak ada. Ya ini jelas kan ya. bener. Ini benar kan? Kalau Dan nganggapnya semua baik-baik aja, sebenarnya Bro, banyak nih penonton-penonton yang ada di sini tuh jadi agen-agen perubahan, semoga agen-agen yang ya. banyak menyebarkan generasi muda, mudahan Bro. Semoga podcast ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi pesan positif bagi penonton bahwa kita tuh penting banget nih untuk support pemerintah, terutama dalam hal jaga protokol kesehatan kan. Ya, gua sendiri tuh ngerasain ketika divaksin itu kan dicek 15 menit kan, ya 15 menit ya nggak ngerasa apa-apa lah. Nah, begitu itu siang hari tuh, karena udah dapet informasinya teman-teman banyak yang panas gitu kan, ya udah berarti modal modal memberanikan diri sendiri sih. Jadi kan dokternya tuh bilang nanti kalau demam itu minum panadol pak atau parastamol. Nah Hmm. aneh itu nggak tunggu demam dulu. Jadi abis vaksin karena menjelang makan siang, habis itu makan siang minum panadol. Yang penting ada parastamol kan. Gitu terus nyampe rumah ya biasa mandi dulu segala bersih bersih apalagi anak ada baby kan gak berani dulu deketin kecuali udah mandi udah ganti pakaian lah. Hmm. Habis itu maghrib ya makan malam nenggak lagi parastamol panadol karena adanya itu parastamol nggak ada parastamol sendiri. Ya alhamdulillah ibu ini tuh ini 20 tahun kerja di RSPAD Hmm. jadinya ya Gimana deh? agak familiar lah dengan dunia kesehatan kan sering anak waktu kecil tuh sering diajak orang tua tuh ke RSPAD yang lihat oh gimana sih kan di rumah rumah sakit. Jadi kalau gitu udah ngeliat nih oh rumah sakit begini nggak enak. Jadi dalam dalam hati tuh gue tuh nggak pengen sakit ujung-ujung gitu nggak ada yang pengen sakit juga kan karena udah tahu oh rumah sakit tuh begitu kondisinya. Nah begitu minum panadol balik ke kondisi alhamdulillah sih sama sekali nih nggak ngerasain meriang. Cuma Hmm. memang pegel-pegel ya. Pegel-pegel tuh begitu bangun pagi besoknya, aduh badan kayak kretek banget nih gitu kan. Pegel banget, hampir seluruh badan kan pegel-pegel. Nah, terus siangnya nih, begitu mau jam 11-an menjelang sholat Jumat, itu Hmm. ngantuk berat. Ini kayak dibebanin apa gitu, ditahan gitu. Kan mau Jumatan, soalnya mau Banyak yang Jumatan kan. Bro, Ya, YouTube-nya saking larisnya nih Bro jadinya. Eh, oh enggak lah. Ya itu kerjaan YouTube sama kantor ya harus jalan dua-duanya sih bagaimanapun memang. Coba balik lagi sih tadi itu mata berat banget gitu kan. Mata berat banget mau Jumatan nih mau Jumatan nih. Jangan sampai ketiduran, ntar gue ketiduran nggak Jumatan. Kewajiban kan Jumatan kan. Alhamdulillah memang sekarang lagi WFH lagi kerja di rumah dan masjid dekat rumah itu memang jaga jarak. Jadi sudah Hmm. cukup suka lah dengan masjid dekat rumah itu karena memang di kompleks selalu jaga jarak. Sholat 5 waktu, sholat Id, ya sholat Jumat itu selalu jaga jarak. Itu udah ngantuk berat, nahan, nahan banget nggak tidur. Jangan sampai kelewatan di Jumatan kan. Akhirnya ya udahlah dengan kondisi berat banget, ngantuk banget dipaksakan sholat Jumat. Lalu begitu pulang nih, ya itu udah mulai laparan tuh, ngerasain tuh, Hmm. kok gue jadi laparan banget ya sekarang ya, makan sini, makan jadi apa aja gue dicemilin aja. Itu kerasa, perasaan nggak pernah begitu, makan makan sana makan gitu. Nah, udah sore nih, ya udah agak sore menjelang maghrib, tiba-tiba sesek. Waduh, kenapa nih? Istri lagi keluar rumah juga ada keperluan, jadi gantian Hmm. kan nemenin baby kan. Ini di rumah sama lu dong. Iya, nyesek nih tiba-tiba lagi gendong baby. Waduh, nyesek banget ya. Tapi nyeseknya kalau kalau duduk gini, duduknya lurus gini nih, nyesek. Jadi kayak sesuatu ditekan. Nyeseknya tuh bukan susah ngirup napas, tapi Hmm. lebih ke arah di area diafragma ini itu kedorong, jadi kayak angin. Terus ya alhamdulillah duduknya jadi nggak, duduknya tuh agak agak di apa ya, agak dimiringin lah untuk buat jalan. Nah, alhamdulillah tuh
mulai mulai reda gitu kan. Ya besoknya, besok istirahat istirahat. Nah besoknya tuh alhamdulillah hilang seseknya. Waktu itu dia nanya tuh waktu sesak, mau ke rumah sakit nggak? Nggak deh. Paling juga dikasih oksigen, masa bukan nggak mau ke rumah sakitnya. Karena memang yang dirasain tekanan di sini, bukan sesak napas. Kalau sesak napas juga Anda juga langsung ke rumah sakit, nggak kuat pastinya kan. Napasnya biasa tapi ketekan nih. Udahlah, nggak apa-apa lah, angin. Positive thinking aja, positive thinking, ya zikir segala macam, istirahat, paginya hilang. Nah, gejala berikutnya yang rasain adalah pegel-pegel masih tuh di hari kedua. Masih pegel-pegel. Nah, laparannya makin-makin, lapar mulu. Terus tiba-tiba pusing. Pusingnya aneh. Ini kayak pusing apa gitu. Pusingnya tuh aneh gitu. Aneh aja. Sakit kepala tapi aneh pusingnya. Akhirnya kalau udah, akhirnya nggak minum nggak panadol. Neuralgin. Karena biasanya kalau pusing udah minumnya neuralgin. Nah tuh aneh tau obat kayak gitu tuh karena nyokap, karena ibu. Jadi minum neuralgin. Itu pas begitu nyari neuralgin stoknya habis. Pesan lah di Gomet, ya, digital lah, lebih mudah sekarang kan. Pesan di Gomet, dapat neuralgin juga sestrip itu murah, harganya cuma 10 ribuan juga gitu kan, 100 ribu. Neuralgin ya alhamdulillah aman. Nah itu tuh yang aneh rasain tuh, eh, 2 hari lah. Nah omongan ini nih, anda ceritain lah, Hmm. ceritain kurang lebih hal yang sama ke dokter yang lain. Kalau sekarang ceritanya ke dokter Bowo, kemarin ceritanya itu ke dokter anak. Jadi pas beberapa hari kemudian nganterin anak imunisasi. Hmm. Harus jadwalnya kan, masih 3 bulan ya, tiap bulan imunisasi. Nganterin cerita lah sama dokternya. Nah dokternya bilang gini, wajar sih pak, saya aja itu divaksin Sino itu hampir seminggu pak, saya meriang, dia bilang. Dan coba deh, itu kan sesuatu yang dibuat karena vaksin. Gimana kalau kena? Pasti Hmm. rasanya lebih lebih berat dong. Terus dari situ langsung mikir, ya alhamdulillah ya ini aja yang dibuat aja nih, dibuat sengaja, dibuat suntik vaksin. Itu rasanya nyesaknya udah gimana ya? Apalagi kalau ngebayangin ya teman-teman aneh yang kena, bahkan beberapa teman kantor sekarang lah juga kena, ya pastinya yang dirasakan lebih berat. Tapi ujung-ujungnya tadi ngelihat teman-teman juga alhamdulillah, teman-teman aneh tuh yang pada kena alhamdulillah sih penyintas semuanya. Jadi ya alhamdulillah pada survive penyintas, dan bekal mereka satu sih, happy. Hmm. Setuju. Jadi bekal mereka tuh happy. Jadi ya happy-happy aja. Yang tadi disampaikan, nanti sempat singgung di awal, tujuan vaksin itu memang seperti itu. Jadi vaksin itu memang dibuat oleh manusia, oleh kita, diambil dari virus atau bakteri satu penyakit tersebut yang katakanlah COVID. Diambil dari virus COVID-nya, dibuatlah, bisa dilemahkan menjadi satu vaksin yang masih utuh, masih ada, masih bentuknya, terus dilemahkan, terus disuntikan ke dalam kita, atau ada jenis vaksin itu ada yang bagian dari virus tersebut. Nah, kalau untuk vaksin yang saat ini yang aneh tahu tuh vaksinnya yang sudah dilemahkan ataupun yang dimatikan. Jadi vaksin utuh atau virus virus utuh yang dimasukkan ke dalam tubuh kita tapi sudah dilemahkan. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar tubuh kita tuh bisa mengenal bahwa tubuh kita itu ada mekanisme pertahanan atau tentaranya lah, bisa mengenal untuk selanjutnya ada tentara pertahanan COVID. Efeknya memang bisa seperti yang tadi diceritakan sama Bro Martin nih, bisa berbagai macam gejala yang mungkin saja timbul, ya namanya juga kita disuntik virus, disuntik untuk perkenalan, ya kalau kalau apa ya, kalau kalau dulu kenalan kan tuh mungkin malu-malu ya, malu-malu. Kadang ada blushing-blushingnya, merah mukanya, terus agak demam-demam, nah mungkin seperti itu ya. Tapi kalau udah kenal kan, udah ada imunitas yang sudah terbentuk sehingga bisa lebih kuat. Sama halnya kalau kita vaksin anak-anak tuh sering tuh kalau divaksin misalnya vaksin anti TBC, anti atau BCG, itu kan kadang beberapa juga ada yang badannya nggak enak ataupun suntik DPT ataupun suntik yang lainnya, vaksin yang lainnya, bisa jadi ada demam ataupun badannya meriang-meriang. Tapi setelah itu
ketika sudah beradaptasi, tubuh kita sudah mengenal, insya Allah nggak apa-apa, kembali lagi. Justru pertahanan tubuh kita tuh makin lebih kuat, tentara-tentara kita tuh makin lebih kuat. Jadi ya jangan jangan khawatir, Itu mau aja, vaksin Bro. baik. Vaksin anak-anak ya. Kan vaksin anak-anak itu kan sudah di-develop, sudah dikembangkan dengan jangka waktu yang cukup lama kan. Ya, vaksin polio, tetanus segala macam itu kan sudah dikembangkan, sudah diteliti dengan jangka waktu yang sudah cukup lama kan. Makanya efeknya juga tetap nih, meskipun dia sudah dikembangkan cukup lama, tetap aja sih di tubuh kita, tubuh manusia ada efeknya, entah itu bayinya demam atau bayinya rewel. Tapi alhamdulillah itu aman-aman aja kan sebenarnya, secara secara keseluruhan sebenarnya aman. Cuma tubuh bayi tetap ada reaksinya, rewel, nangis dan segala macam, panas. Hmm, Apalagi kalau dibandingkan secara logika ya, logika logika aneh nih ya, logika masyarakat awam lah. Apalagi kalau dibandingkan dengan vaksin COVID yang di-develop itu dengan waktu yang bisa dibilang terburu-buru karena memang kebutuhan mendesak kan. Ya pastinya dengan waktu yang sangat pendek, dan mereka juga para ahli ini berusaha untuk mengembangkan vaksin dengan berbagai metode, ya pastinya efeknya juga pasti akan lebih kerasa ke tubuh manusia kan. Jadi kalau ngelihat dari itu, hmm, sesuatu hal yang wajar sih, tubuh manusia itu akan memberikan efek, dan selama efeknya itu memang masih lebih kecil dibandingkan dari sisi keuntungannya, dan sekarang juga kondisinya adalah kondisi bisa dibilang darurat kan, kebutuhan vaksin kan, hmm. ya ya insya Allah sih ini usaha terbaik manusia yang ada sekarang kan, kayak gitulah ya menurut Betul. aneh ya. Dan jangan khawatir, di Indonesia itu kita ada badan pengawas obat dan makanan. Jadi ada yang mengontrol apa yang beredar yang ada di Indonesia, termasuk obat-obatan, termasuk vaksin, ataupun controlling makanan. Ada badannya tersendiri ya. Dan itu setahu Ane pun sudah approval. Jadi jangan khawatir tuh untuk dilakukan vaksin ya. Tapi memang ada beberapa kondisi tertentu sebelum vaksin itu harus diperhatikan. Kayak yang aneh ketahuin tuh kemarin pernah tuh ada pertanyaan tuh, sebelum vaksin penyakit-penyakit apa aja sih yang tidak boleh ataupun yang menjadi, perhatian bagi penderita yang memang, terutamanya setahu aneh itu ada gangguan pengentalan ya atau pengenceran darah ataupun ada memang pasti gangguan jantung itu memang lebih menjadi perhatian untuk dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum divaksin. Ataupun beberapa penyakit lain kayak misalnya ada penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, itu bukan berarti tidak bisa divaksin, tapi setidaknya sebelum vaksin harus diperiksa terlebih dahulu. Memang dalam kondisi sebelum vaksin itu sebaiknya dalam kondisi yang prima ya, tidak dalam kondisi yang lagi demam, lagi batuk, lagi pilek, ataupun lagi ada keluar mindset dan lainnya. Sebaiknya memang dalam kondisi kita dalam keadaan yang cukup baik. Kalau ada penyakit-penyakit lain, kayak tadi darah tinggi, kencing manis, ataupun penyakit yang lainnya itu perlu dikonsultasikan dulu ke dokter sebelum dilakukan penyuntikan. Satu kondisi yang sempat itu juga jadi pertanyaan, boleh nggak sih ibu menyusui itu vaksin gitu kan? Karena istrinya kan sedang menyusui bayi nih, ya kan? Itu juga sempat jadi pertanyaan, sebenarnya boleh nggak sih vaksin? Awalnya belum mau. Hmm, Konsultasilah dengan dokter anaknya, konsultasi dengan dokter kandungan yang sebelumnya ngerawat istri Ana, dan dokter mereka bilang kondisinya aman bu untuk vaksin, hmm, dan alhamdulillah istri Ana itu udah duluan divaksin, bahkan sudah dua hmm, kali divaksin gitu. Jadi ngelihat itu juga, oh iya nggak apa-apa tuh meskipun memang vaksinnya beda, istri itu vaksinnya Sinovac. Ini ngelihatnya bahwa tadi satu sisi kenapa mau divaksin, satu sisi ngebantu pemerintah juga, satu sisi ya sayang sama keluarga, satu sisi karena di rumah ada baby, satu. Yang kedua, kalau main ke orang tua gimana? Jadi kan hmm. ngelihat sebenarnya kita vaksin itu kita jaga protokol kesehatan, ya kita tidak hanya care buat diri kita kan, tapi kita care sebenarnya buat lingkungan kita, gitu ya bro. Yes, dan cek dulu aja bro. Jadi sebelum divaksin cek dulu aja kondisi kita tuh dalam kondisi yang baik apa enggak sama
dokter di tempat tersebut. Pasti biasanya ada tenaga kesehatan dokter ataupun tenaga kesehatan lain yang sebelum disuntik akan mengecek terlebih dahulu. Mereka ada Iya, checklist-nya, ya, ada checklist-nya ditanyain pasti. dan Ditanyain dan dulu, juga dianalisis dulu, di ditensi dulu. ditensi kan, ditensi. Kemarin Ya, juga ini ditensi. Ternyata begitu ditensi, dibilang, wah tensinya bagus sih pak, normal gitu kan. Ditanya lagi, udah makan belum pak? Udah ada sarapan nasi uduk. Ya udah vaksin pak. Jadi jadi dokter juga akan ngelihat kan, oh kondisinya normal apa enggak. Dan ini tuh ya biasanya emang yang gimana ya, orang kerjanya dua profesi di kantor harus jalan. Kalau nggak kantor jalanin ntar dapur nggak ngebul gitu kan. YouTubernya kerjain buat konten malam-malam kayak kita podcast ini malam-malam juga, ya otomatis kurang tidur. Cuma karena mungkin tubuhannya udah terbiasa kurang tidur kali ya. Kalau orang kan disaranin tidur 8 jam gitu. Gue gara-gara buat YouTube sejak 2 tahun lalu itu tidur sehari 5 4 5 jam, hal yang biasa, mungkin tubuhnya udah biasa gitu kan. Tapi kalau memang lagi nah itu kolaps, kan optimis bro, karena positif iya, thinking positive dan thinking hidupnya aja. kita enjoy seneng jadinya. Jadi ya enjoy aja sih sebenarnya. Kita tuh apa ya, happy life lah ya. Ya kan? Happy Iya life sih, aja. Yang penting yakin sama Allah, percaya sama Allah, ya tinggal happy life. betul bro. Ya nggak, bro? Ya nggak? Ya Yang itu penting yang bisa kita lakukan emang. yakin sama Allah, enjoy our life, ya udah. Jadi satu sisi kita coba percayakan semuanya pasti sama Allah, percayakan secara ya secara spiritualitas, secara keyakinan kita ya kita percaya sama Allah, pemilik segalanya, penyembuh segalanya, siapa lagi yang nyembuhin kan? Karena yang bisa Amin. nyembuhin, yang bisa ngilangin vaksin ini cuman ya cuma Allah sih, nggak ada yang bisa. Tapi tetap harus ada ikhtiar manusia kan, bener gak bro? Kayak Betul. aneh, punya dua profesi, ente juga punya profesi seorang dokter. Kalau kita tidak menjalankan profesi kita, ya paling simpel lah, kita nggak tidak tidak sama sekali berusaha nih ya, kan nggak ada yang masuk ke rekening kan, bener nggak? Kalau Betul betul. kalau Dapat rezeki yang dibilang, mendapat ya bro. kalau dibilang bahwa setiap orang itu sudah ada rezekinya nih ya, emang sih bener. Cuma kalau kita itu gak usaha sama sekali, kita cuma diem doang di rumah, tidur doang. Memang ada yang masuk rekening, Pak. Mau makan apa, Pak? Bener kan? Ya, Kita nggak bro. pernah kita nggak pernah tahu rezeki kita berapa banyak, tapi kita berusaha dengan apa yang kita lakukan sama. Soal soal balik lagi ke kondisi sekarang kan, kita nggak tahu ini selesainya akan kapan. Yang penting kita adalah sebagai manusia kita positive thinking, yakin kan Allah akan bantu kita nih selama kita berusaha dengan apa, dengan vaksin, dengan protokol kesehatan, dengan positive thinking. Itu kan usaha manusia, karena Rasulullah juga kan mengajarkan kita untuk berusaha kan, apalagi kita sebagai pria nih, sebagai keluarga kan, kita usaha. Ya manusia tugasnya adalah ikhtiar, hasilnya serahkan sama Allah, bukan begitu ya bro ya? Betul bro. Betul banget. Jadi insya Allah Anies sebagai tenaga kesehatan berharap banget ya di podcast ini banyak yang dengar. Dalam kondisi pandemi ini kami pun sangat kewalahan ya. Kami pun kalau kerja itu bisa dibilang 24 jam itu sepertinya kurang ya kalau untuk melayani pasien hingga saat ini. Bahkan beberapa dari kami pun hingga sampai sakit dan positif COVID juga. Jadi berharap banget bagi teman-teman yang dengar podcast ini, bagi generasi muda ya terutama ya, harus ada niat nih, harus ada niat bahwa kita tuh sama-sama harus melawan COVID ini dengan kita pertama sadar bahwa COVID ini ada dan COVID ini benar-benar memang bisa membuat kita sakit, tapi kita tetap positive thinking, tetap jalanin protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian kita vaksin. Dan yang paling penting adalah eh, yakin yakin bahwa pandemi itu akan segera berakhir sehingga roda perekonomian kita tuh akan balik lagi, akan kembali lagi, tapi dengan suasana yang mungkin berbeda bro. Kalau mungkin dulu jualan nggak perlu sering cuci tangan, mungkin sekarang harus sering cuci tangan. Mungkin tadi ya tatap muka dengan customer itu nggak perlu pakai masker, sekarang harus pakai masker. Mungkin tadinya ketemu customer dekat-dekatan, mungkin sekarang harus jaga jarak. Jadi hal ini yang lama-lama kita akan terbiasa nih dengan semua ini, dan juga roda perekonomian yang
katanya dulu kan sempet tuh karena wah perekonomian udah turun banget, akhirnya udahlah kita abaikan aja. Dan akhirnya ke depannya semua itu akan berjalan dengan lancar, Bro. Dan harus kreatif ya, kayak Bro Martin nih, dengan Berarti segala upaya nih jadinya nih. berarti kita apa ya, dengan kehidupan new normal ya, yang tadi apa Bro Bowo bilang nih, Dokter Bowo bilang bahwa kita tetap harus jalanin kehidupan seperti biasa agar roda Itu ekonomi itu jalan, tapi jangan lupa tambahannya yaitu new normal ya. Jadi kayaknya bener, masker itu sudah jadi bahan barang kebutuhan wajib lah. Ya alhamdulillah sekarang harga masker sudah mulai normal lagi. Tahun lalu kan bener. nauzubillah lah itu, aduh masker bahkan sampai tembus 500.000, wallahu a'lam. Masker tuh Itu harga dulu bisa sampai wah 10 kali lipat, Bro, lebih kali itu kali ya. sampai bahkan yang 500.000 aja Dulu itu dibeli tuh. sulit dibeli dan sulit barangnya. Itu ya alhamdulillah sih sekarang masker sudah normal lagi ya, sudah banyak yang Hmm. dijual murah, sudah affordable. Jadinya ya semoga sih kita doain barang-barang ya bro ya. Jadinya ya Amin. termasuk ya ente aja yang terjun langsung di sisi medis merasakan bahwa sisi profesi antum dokter ini sudah sangat kewalahan dengan kondisi sekarang gitu. Jadi lagi-lagi yuk Oke. bantu bantu semuanya ya. Semoga yang nonton di sini bisa jadi agen-agen perubahan. Yuk kita bantu semuanya. Karena profesi dokter itu kan saudara-saudara kita juga. Saudara sebangsa Betul, setanah air kan. Ya, teman-teman kita yang betul. lagi dirawat itu juga saudara-saudara kita juga kan. Jadi kalau kita apalagi kita sebagai seorang muslim, kita itu diminta untuk apa ya, menyayangi saudara kita itu seperti menyayangi diri kita sendiri. Bener gak Hmm. bro? Jadi kalau Betul, betul. kita jaga diri kita dengan protokol kesehatan dan lain-lain, sebenarnya juga kita menjaga saudara-saudara kita yang lain ya. Dan semoga dengan begitu, dengan banyaknya agen-agen perubahan, semoga kita harapkan sih kita harapkan pandemi ini segera berakhir dan kita juga pastinya mengharapkan juga bantuan dari Allah. Semoga kita semua itu diberikan kesehatan, kemudahan. Amin. Ya Ya, Allah. ya gitulah. Ujung-ujungnya adalah nggak lepas sih. Ujung-ujungnya kita harus minta sama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Happy banget ngomong sama sahabat saya yang ini sama Prabowo Alhamdulillah. sama Bowo, happy banget karena tidak hanya soal bicara soal kesehatan ya, tapi ujung-ujungnya sama seperti bicara kita sebelumnya nih, keberkahan ya. Ujung-ujungnya adalah kita larinya ke religiulitas lagi ya. Ya balik lagi ke Hmm. orang Indonesia kan memang terkenal dengan sisi religinya yang cukup Hmm. kuat ya, di mana-mana ya ketika bicara satu hal dengan hal yang lain ya ujung-ujungnya balik lagi sih bahwa kita itu tidak jangan lupa bahwa kita itu adalah eh, butuh pertolongan Allah. Itu lagi kan, mencari keberkahan Allah dan mencari pertolongan Allah. Happy banget bro, terima kasih obrolannya. Thank Semoga you, Bro. Aku udah diundang. bisa jadi inspirasi bagi banyak orang dan ya semoga kuliahnya cepat selesai ya bro ya, kan lagi ngambil Amin. spesialis juga, semoga cepat Amin, selesai. insya Allah. Semoga juga bisa banyak memberikan senyum-senyum ke masyarakat lain karena tadi kan di podcast awal-awal ente happy salah satunya menjadi seorang dokter adalah memberikan orang lain itu senyum. Semoga dengan ente berbagi kebaikan semakin banyak lagi ilmunya, semakin banyak lagi bermanfaat untuk orang banyak, semakin banyak lagi membuat masyarakat Indonesia tersenyum. Jazakallah, Amin. terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.